pressure tuh biasa mana-mana. Tapi jangan silap. Semen Padang, Persija Jepara tuh punya motivasi besar untuk ngalahkan Sulut lagi. United, ya kan? Itu motivasi besar. Selamat sore, laiku semua. Salam sehat. Sekarang kami ada di kebun bunga, mau bincang-bincang sama Coach Philip. Iya, sebetulnya tadi sore ini kan kita menanti kedatangan si David sama si Jaduk kan. Dua pemain baru, kiper sama wingback itu. Tapi rupanya ya rencananya kita Tuhan yang menentukan. Delay pesawatnya. Ini pesawat. Nah, jadi tidak bisa sore ini mendarat. Iya. Tak jadi malam. Betul. Nah, tapi ya kita untuk kawan-kawan lain tapi tidak kehilangan momen lah. Kebetulan juga hujan. Tidak latihan kan? Tidak latihan. Itu dia. Jadi ada pelatih kita, Coach Philip Hansen Maramis. Ya. Horas Coach sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sehat terus. Sehat, mantap. Karena sehat itulah kita dipakai orang, Bang. Sehat. Iya kan, Bang? Betul. Itu. Jadi Coach, ini masyarakat pencinta sepak bola PSMS ini semakin demam ku tengok ini kan. Setelah datang Paulo, datang si Ferdinand, datang lagi, dua lagi katanya. Itu yang tadi seharusnya kita tunggu kan. Itu si kiper, si David sama wingback kiri, si Jaduk area. Itu macam mana Coach bagi kita, bagi tim kita lah nanti dengan ada dua amunisi baru ini nanti. Syukur alhamdulillah, Bang. Artinya Pak Gubernur dalam hal ini tidak main-main kan. Dan semua masyarakat pecinta PSMS ini betul-betul menginginkan PSMS ini bisa lolos di Liga 1 insya Allah kan gitu. Kalau kita kan cuma bisa merencanakan kan gitu. Sama dengan kita, Bang. Kita mau latihan hujan datang. Gitu. Syukur alhamdulillah dari awal saya bilang bahwa target kita insya Allah bisa lolos. Ya, itu yang kita inginkan semua masyarakat Medan ini tanpa terkecuali kan gitu. Dengan adanya datang pemain ini tambah lagi amunisi kita. Iya kan? Ini tapi apapun cerita tambah amunisi, tetap kita pilihan siapa yang terbaik dia yang akan main. Iya. Dan satu dalam hal ini Coach kita kasih jempol lah ya untuk untuk manajemen ya. Artinya waktu siap rapat evaluasi minggu lalu atau 2 minggu lalu, Coach kan ada menyampaikan masih butuh kiper karena kita punya kiper dipakai timnas U19 dan butuh wingback dan pihak langsung direspon. Benar kan? Jadi kita salut juga ya Coach dengan manajemen Pak tapi karena dia melihat kita kan bukan saya aja yang melihat sebagai pelatih, tapi Bapak juga melihat, penonton juga melihat, semua lihat. Ini kita udah nggak bisa bohong-bohong lagi sepak bola ini. Posisi pasti orang tahu. Makanya kalau kita harus masukan-masukan dari semua harus kita terima, Bang. Dan harus kita berjiwa besar dan siap untuk dikritik, itu ada. Tapi namanya ya kritik membangun. Iyalah, artinya kan membangun lah, harus ada solusi kalau harus ada solusi, jangan untuk membantu aja kan. Ya kan contoh kayak Ferdinand Sinaga sama Paulus Tanggang, dia datang sini kan tidak dalam keadaan yang artinya dalam keadaan yang fake 100%. Karena tim dia kemarin kan tidak latihan. Sementara penonton menginginkan dia langsung nggak bisa. Namanya penonton. Jadi ya itu tuh perlu sabar proses ini saya minta. Mudah-mudahan penonton semua paham dengan kondisi ini. Jadi Coach, untuk slot pemain ini memang kita sekarang udah berapa pemain ini? Slot sudah kalau udah masuk ini hampir 29-30, Bang. Iya. Seharusnya udah kan dulu 02. Jadi masuklah ini 30, tapi ternyata si Piwi kan tidak dapat izin dari kesatuannya. Piwi. Masih ada satu lagi. Ada slot ya kita. Memang saya kemarin udah saya siapkan, artinya saya bilang ke manajemen jangan buru-buru ngambil pemain 30. Ini trik saya juga. Kan akibatnya benar. Saya kan bilang udah 30, jangan bilang tuh 24 25 aja. Karena kita harus jaga, saya bilang gitu. Step by step lah dia ya kan. Iya, makanya akhirnya benar kan kenyataannya sebenarnya ini gitu. Kita masih bisa nerima pemain lain gitu. Jadi dari sisi teknis, saya rasa Coach lah yang paling tahu apa menu latihan yang akan diberikan menghadapi Liga 2 nanti. Ini kan tadi kita sepakat, apalagi khususnya masalah fisik.
Ya. Jadi ini juga menjadi PR juga bagi kita coach ya di sisa waktu ini untuk meningkatkan fisik kawan-kawan pemain. Iya, benar. Jadi saya udah kasih jadwal latihan, udah kasih program bahwa Agustus tuh dari awal itu memang kita khususkan untuk conditioning. Nah, terakhir nanti di hari Jumat besok kita tetap di Pantai Cermin, di pantai itu. Iya, itu tetap sampai Agustus ini habis. Semalam itu kita sempat ke Pakian nilai ke Sinabung. Tapi ya itu tadi kita cuma bisa merencanakan, Bang. Kan ya ke Sinabung bagus sebenarnya. Pak Gubernur nyuruh. Iya, Petumek yang gitu. Tapi tahu-tahu begitu satu hari untung aja dapat kita lari langsung rata-rata 10 kilo dapat. Oh, sempat 10 kilo, ada yang 15 kilo. Ada 5, udah tuh selesai 15 menit 20 menit, selesai langsung itu kan, waduh, erosi. Artinya siapa itu kan itu yang saya bilang kita sepakat kan kita cuma bisa merencanakan semua kita merencanakan tapi Tuhan juga yang penentu gitu. Termasuk semua. Ini tadi kedatangan dua pemain ini kan upaya kita bagaimana PSMS ini semakin solid. Nah, bagaimana hasil apanya nanti kita tengoklah kompetisi itu kan. Iya, betul. Gimana apanya. Kita kan bukan tukang sulap juga, Bang ya. Iyalah. Nah, kalau ada pelatih tukang sulap, kita lo bayar tukang sulap aja lah, Bang. Jadi untuk di bulan Agustus ini coach programnya untuk conditioning, kondisi fisik. Iya. Tahap September masuk. September di situ kita seminggu awal kita coba ke lapangan Teladan. Dan minggu termasuk kedua, latihan malam. Iya, termasuk latihan malam. Minggu kedua September itu udah kita programkan ada uji coba 2 atau 3 kali di situ. Ya, jadi minggu kedua September. Minggu ketiga itu track in, Bang. Minggu ketiga kita ada uji coba lagi track out. Artinya bukan kita yang keluar. Ngapain kita keluar? Kita harus tetap main di Teladan. Mungkin tim luar yang kita undang main di Teladan. Karena kita harus banyak kali bermain di Teladan. Supaya adaptasi. Kalau latihan mulai kapan kalau Teladan? Hari Senin besok, Bang. Hari Senin besok depan ya. Udah sore udah dimulai di sana. Latihan sore atau latihan malam? Sore dulu. Sore udah tuh ada malamnya, Bang. Variatif lah ya. Iya. Tapi kalau pagi kita tetap latihan di sini lah. Pagi tetap latihan. Dan sejauh ini perkembangannya positif, grafiknya positif ya, coach. Untuk sementara itu, Bang. Masih bagus, alhamdulillah, masih bisa jaga-jaga itu. Mudah-mudahan janganlah terjadi hal-hal lain. Takutnya nanti ada 1-2 pemain gagal semua kan. Iya, Bang. Kita jaga gitu. Dan menurut coach dengan kehadiran pemain-pemain baru ini, bagaimana di kalangan pemain sendiri? Apakah mereka tetap enjoy atau semakin tegang karena takut tersisi dalam jadi apa nanti kan atau semacam jadi motivasi ke pemain yang lain bermacam-macam kompetitif ini kan jadi bermacam-macam kalau dia bersifat dia positif pemain itu dia positif tapi kan ada juga 1-2 pemain yang mungkin saya lihat mungkin dia minder kan gitu jadi kita masih ini ada 1-2 pemain yang minder tapi kebanyakan pemain positif banyak dengan ada datang ini kalian bisa lihat dong artinya gitu artinya kita lihat dari kelebihan pemain gitu. Kelebihan dia kita. Dan bagi coach siapapun nanti yang terpilih main itu yang lebih siap. Itu yang lebih siap. Karena slot pergantian pemain kan 3 cuma, Bang. Iya. Mana yang lebih cocok dengan strategi menghadapi lawan kan? Betul. Menghadapi lawan-lawannya kan tidak semuanya sama. Bener. Apanya kan gitu kan? Jadi udah tim kita harus pendekatan per individu. Saya juga bilang sana Ferdinand, saya bilang Paulo. Ya secara pribadi saya bilang memang kondisi Anda tidak baik. Harus dinaikkan dia sadar karena dia profesional iya kan dia tidak bisa main untuk 90 menit awal nggak bisa dong makanya dia latihan makanya main kemarin ada 20 menit kali 2 25 menit kali 2 ya proses 30 menit sekarang sudah bermain rata-rata 35 menit kali 2 berarti kan sudah 70 menit nah dengan waktu ini mudah-mudahan September 2 minggu dia bisa main full 45 menit kali 2 kan gitu, Bang. Jadi proses nggak bisa kita seret langsung. Dan biasanya kalau atlet profesional nggak gitu payah dia mengejar fake performance-nya itu. Karena dia profesional tadi. Karena dia jaga nama. Iya, kalau nggak terpakai. Betul kan dia jaga nama. Si Piran Sinaga orang kan nggak penonton nggak mau tahu, Bang. Iya. Penonton mana tahu. Dia penonton tahu mau kau bagus main udah. Itu saya bilang dengan Ferdinand, Paulo. Orang nggak tahu Ferdinand, Paulo. Orang tahu penonton tuh tahu kau pemain bagus aja. Iya. Nah itu, Bang. Tapi syukur alhamdulillah sampai saat ini anak tuh enjoy semua dan enak latihan sama kita. Itu yang penting jangan tegang kan. Itu jangan tegang dengan itu. Dari segi materi coach lini per lini udah hampir komplit ini. Iya. Udah komplit. Kacamata kita melihat, semua penggemar juga melihat, dari kita juga melihat udah komplit ini. Iya. Artinya coach kan memiliki apa nih? Untuk meramunya nanti memiliki
strategi-strategi. Iya, taktikalnya. Iya, benar. Artinya bagaimana dia coach supaya pemain pelapis ini tidak terlalu jauh jaraknya dengan pemain inti. Kan itu kan coach? Benar. Itu dia. Mungkin itu udah diterapkan coach mulai sekarang bagaimana cara meraciknya. Benar sekali Bang. Itulah kadang-kadang kita sepak bola ini kan perlu proses Bang. Nggak bisa langsung. Kemarin kita udah latihan tactical finishing kan. Artinya ini. Terus pemain ada bicara, coach kita pemain bertahan kurang. Nah itu dia. Saya suka kamu ngomong kayak gitu. Ada masukan. Nah ini yang kita step by step. Kita bagus menyerang, kok bertahannya jelek. Nah ini yang kita perlu. Bertahan itu perlu tenaga. Transisi perlu tenaga saya bilang. Sama orang kalau kita menyerang, menekan orang itu perlu tenaga. Kalau sama kita pompa bola satu kita pompa mungkin gampang. Dikasih 2-3 bola, kamu bola ketiga pasti tekanan itu tidak sama seperti pertama kan? Sama. Jadi ya saya bilang gitu. Enak menyerang, harus bertahan juga enak dong. Nah, ini perlu ini Bang. Memang perlu segala lini. Jadi lini per lini itu harus dilihat. Jadi tugas asisten juga saya bilang. Asisten pelatih kiper coba tolong dilihat dari belakang jaga gawang. Asisten fisik tolong dilihat fisiknya. Asisten taktikal Isman Joisme tolong lihat di sini. Saya mimpin langsung. Kalian catat berapa kurangnya saya rangkum. Dari akhirnya enak Bang. Ini ikut kurang sini, ini ikut udah. Udah lebih enak sekarang ya coach. Udah enak. Kalau misalnya kita bandingkan sebelum mereka ini datang, belum datang Ferdinand, belum datang kerja keras Bang. Belum datang Paulo, dibandingkan dengan tim yang dulu lah. Nah, menurut coach lebih enak nanganin sekarang ini atau yang dulu, yang tim yang dulu? Kalau yang sekarang memang enak karena ada pemain yang bagus. Nah, kalau kemarin sebelumnya bukan nggak enak, kita kerja keras. Kerja keras ya. Yang kita kerja keras tuh artinya kita yang ambil dulu tuh, ayo kita perang. Betul. Kan gitu, ayo kita perang yang ini. Kalau ini suara coach kerasa tak perlu kuat-kuat kali lagi. Ya, dia mau udah paham, sudah mengerti. Kan gitu kan. Bener Bang. Jadi kadang-kadang ya kita sebelum latihan tuh kan kita kucing dulu Bang, pemahaman latihan. Makanya itu yang saya buat. Jadi tiap di lapangan dia nggak perlu gusar. Betul. Jadi kita briefing dulu pemahaman latihan. Kalau nggak paham ngapain kita latihan? Ngapain dilanjutkan ya kan? Nah, kan metode sekarang kan seperti itu Bang. Paham dulu apa yang saya maksud. Apa yang mau kita berikan, dipahami dulu. Jangan masuk ke lapangan dulu, begini enggak. Kita paham dulu latihan harus sejalan dia. Iya, benar sekali. Itu namanya praktikal coaching Bang. Kalau soal calon-calon lawan kita di grup D nih, coach. Ini bisa disebut ini kita grup neraka nih. Benar. Neraka. Iya. Apakah coach memiliki memiliki mata-mata lah file tentang tim-tim lain calon lawan kita? Sport intelligence. Ada juga saya tanya mengenai Sriwijaya nih yang demen kali nih Bang. Sriwijaya kan demen ini. Kita ngambil Paulo dia udah besar bunyi ngambil gini. Iya. Artinya gitu. Itu biasa. Pressure tuh biasa. Pressure tuh biasa mana-mana. Tapi jangan silap. Semen Padang, Persijap Jepara tuh punya motivasi besar untuk ngalahkan Sulut lagi. Kan? Itu motivasi besar. Nah itu yang kita harus kita jaga Bang. Iya. Artinya orang main bola yang enggak punya beban enak Bang. Sekarang ini kan PSMS ini karena sudah banyak diekspos di mana-mana oleh media. Tim-tim lawan kita pasti udah tahu kekuatan kita ini. Udah tahu. Bisa saja orang tuh bermain sama kita dia main defense. Orang itu pun punya strategi khusus. Nah, itu yang itu tadi Bang, kita harus cari-cari ini Bang. Ada pemain yang mau dia pakai defense aja udah main counter attack. Kebus lah istilahnya. Sementara marah kan. Jadi itu yang kita pecahkan Bang. Ya kan itu Bang. Artinya walaupun kita tim dengan bertabur bintang, bukan berarti kita mulus-mulus saja. Kan itu kan pasti kita juga berpikir keras bagaimana supaya bisa ini mulus. Iya, kan kita tidak pernah memilih-milih lawan atau menganggap kan awalnya sudah saya bilang semua lawan. Ya sama yang kita bilang nengok yang tadi kita cerita. Siapa yang sangka kan Barca kalahnya 8-2. Betul. Siapa pemainnya bintang Kejora. Kayak main hitung anak-anak aja. Iyalah 8-2. Jadi itulah coach ya. Oke Bang. Mudah-mudahan lah segala daya upaya yang kita buat dan kondisi yang baik saat ini bisa terus berlanjut sampai di masa pasti kompetisi nanti. Kan gitu kan? Iya, betul. Doa kita bagaimana supaya PSMS ini bisa lolos naik ke satu. Itu yang kita inginkan Bang. Bos tetap sehat. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih Bang. Sehat. Makasih. Oke. Terima kasih. Oras.